Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola, dengan kebahagiaan sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebahagia kita melihat Barcelona menang, bermain bagus, berhadapan dengan Villarreal dengan skor 4-1 di Camp Nou, Spotify. Famos. Wah, ini banyak banget yang mau gue bahas ya, dari skema, taktik di lapangan, pemilihan line up, dan juga keputusan-keputusan dari Hansi Flick. Juga para pemain nih ya, dari lini per lini, itu semua akan gue bahas. Dan juga ingat ya, Barcelona menang pertama tanpa penalti, berikutnya tanpa Frenkie de Jong. Sorry, itu fakta ya. Jadi gue mau bahas Barcelona menang berhadapan dengan Villarreal, oke? Tapi sebelumnya absen dulu teman-teman ya, yang kangen pakar bola, mania dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera diberikan pekerjaan, yang masih struggle hidupnya semoga semakin survive dan kebuka jalannya, pintu rezekinya, sehingga kalian jadi orang yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi rezekinya. Ojol-ojol yang nonton video ini, semoga orderannya membludak. Yang usaha, yang dagang, semoga usahanya lancar, dagangannya laris. Buat teman-teman, adik-adik yang masih sekolah atau kuliah, semoga diberikan nilai yang bagus, diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Wah, ini gue juga mau minta pendapat kalian ya. Sekali lagi ya, Karbol Mania ini punya hak yang sama bersuara. Ya bedanya kalian mungkin gak bikin video, kalian komen keputusan-keputusan atau argumen-argumen gua, yang setuju, yang gak setuju. Gua sangat terbuka, seneng banget ya, seneng banget. Apalagi di X gua lagi rame banget tentang review pribadi lah ya. Kalian bisa review pribadi, nanti gua bacain di YouTube Pakar Bola, oke? Tapi ingat, yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, tombol loncengnya, biar kalau ada info terbaru, video terbaru, itu masuk algoritma kalian, sehingga masuk juga di notif kalian. Jangan nggak ketinggalan nontonin video-video gua, oke? Let's go. Barcelona mengokohkan diri di puncak klasmen setelah menang berhadapan dengan Villarreal dengan skor 4-1 ya. Jadi 2 gol dicetak Lamine Yamal di babak pertama, 2 gol lagi dicetak Lamine Yamal dan Robert Lewandowski di babak kedua ya. Sementara Villarreal hanya mampu membalas 1 gol ya setelah awal-awal babak pertama. Itu dia. Nah, ini gua ambil kesimpulannya aja ya. Ambil kesimpulannya dulu dari match yang terjadi. Kesimpulannya adalah Lamine Yamal masterclass, Pedri magic, Robert Lewandowski tua-tua keladi. Lawan dia hanyalah umur. Ferran Torres taruh ke laut aja. Ferran Torres suruh apa kek di Barcelona biar berguna ya. Laundry kek, cuci piring, pijit-pijit temen yang lagi pegel, atau ngadmin ya. Yang penting berkontribusi buat Barcelona. Kalau nggak bisa berkontribusi di lapangan. Balde, ingat Balde, ketika hidup kita sedang tidak berguna, tontonlah Barcelona dan lihatlah Balde. Itu adalah salah satu quotes dari followers gua di X ya. Itu dia. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau bisa ditukar antara Ferran dan Lewandowski, yang gue minta adalah tukeran umur. Kenapa? Karena Lewandowski ya bagus, produktif, berkelas, kualitas. Ya kita percayalah sama Robert Lewandowski. Cuman yang bikin dia tidak terlihat kadang-kadang ya faktor usianya. Sementara Ferran kebalikannya nih, usianya masih muda, mainnya kayak orang tua. Ya, jadi kalau bisa tukar umur deh. Itu Robert Lewandowski ya. Gua satu musim lagi Robert Lewandowski masih di Barcelona, asal gajinya turun, gua masih mau tuh gua. Oke? Itu kesimpulannya. Let's go, kita review Barcelona Villarreal 4-1 di Camp Nou, Spotify. 4-2-3-1 tanpa Pedri dan tanpa Frenkie de Jong. Lihat siapa yang sekiranya berkontribusi. Karena gue sangat menyayangkan, sekali lagi, Frenkie de Jong di saat momen-momen krusial ini dia cedera. Ya kita tidak bisa menyalahkan, kita hanya bisa mendoakan biar cepat pulih, cepat sembuh dan membaik, segera membaik untuk Frenkie de Jong. Cuma kan terakhir kan lagi jago nih lawan peringkat-peringkat bawah, menengah ke bawah lagi bagus. Master kelasnya gue pengen lihat ya di momen-momen krusial nih.
Ya, tapi ya sejauh ini tidak masalah tanpa yang namanya Frenkie de Jong. Justru Barcelona menang dengan skor 4-1. Oke. Ntar kalian yang ngerasa gue terkesan head sama Frenkie de Jong, bro, itu faktanya, bro. Oke. Langsung 4-2-3-1 starting line up. Gue ngerasa ada yang salah dari starting line up. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau lo mau ngincer gol, jangan pernah bermimpi memainkan Ferran Torres di awal. Ya. Tapi ada sang bocah cilik nan ajaib bernama Lamine Yamal berubah menjadi Lamine Lionel Andreas Yamal Messi Cuticini. Ya, 4-2-3-1 dulu nih. Johan Garcia, Kubarsi Erik, Balde Conde, di tengah Olmo Bernal. Lalu ke depan Fermin, kiri Rapinya, kanan Yamal, strikernya admin Barcelona, ya, si Ferran Torres. Oke. Ini Lamine Yamal ya. Bener, gue setuju sama Hazard yang bilang kita sekarang udah nggak bisa ya menilai Lamine Yamal ini sebagai anak kecil. Dia bukan pemain yang diluncurkan untuk masa depan, tapi Lamine Yamal ini sudah masa kini. Bro, 18 tahun, cara main bolanya kayak pemain kawakan, kayak pemain gaek, kayak legend. Kayak legend Lamine Yamal. Gimana touch-nya, gimana dia nerima bolanya, bahkan pasti dia udah mikirin sebelum nerima bola dia harus ngapain. Golnya, aduh, kayak di PS. Jadi nonton Lamine Yamal itu kita bukan cuma ngelihat atlet sedang bermain sepak bola, tapi kita ngelihat seorang atlet atau seniman di lapangan yang sedang memberikan kegaguman demi kegaguman untuk penikmat. Itu Lamine Yamal. Jadi gua bisa mengatakan, ya, potong nih, orang yang suka nonton bola dan dia juga cinta sama sepak bolanya, bukan cuma trofi, bukan cuma 1-2 pemain, atau bukan tentang klub kebanggaan, tapi suka dan cinta sama sepak bolanya, nggak mungkin dia nggak suka sama Lamine Yamal dan Pedri. Nggak mungkin. Cari pemain terbaik, cari orang-orang yang basicnya sepak bola, cinta bola, pemain bola, tanya, lu suka gak sama Pedri sama Yamal? Tanya, ya, tanyanya jangan sama orang yang nggak nonton bola, ya, bangun pagi, minum cucu, terus ngelihat hasil, oh ini menang berarti ini bagus, oh ini golin berarti ini keren. Lu nggak tahu menangnya gimana, caranya gimana, golinnya gimana. Nah, kayak gitu ya. Sekali lagi, orang yang suka nonton bola dan orang yang mencintai sepak bolanya, tidak mungkin dia tidak suka dengan yang namanya Pedri dan Lamine Yamal. Nah, ya, ini dari depan deh, tanggung ya, Lamine Yamal. Keren. Ya, hat-trick pertamanya ya Lamine Yamal di sini, hat-trick pertamanya di Spotify Camp Nou. Walaupun mungkin bisa dia gol lebih dari 3, tapi ini aja udah sangat cukup buat orang ukuran Lamine Yamal, masih muda 18 tahun. Gimana cara dia menjiwai sepak bolanya itu keren banget Lamine Yamal. Jadi selamat buat Lamine Yamal, mode Ramadan ya. Ditanya Lamine Yamal gimana puasa, ya saya mah lapar tapi saya nggak apa-apa. Keren Lamine Yamal. Ya, Ferran Torres di menit awal gue udah bikin nge-tweet. Ferran Torres di menit awal gue udah sampai nge-tweet, Ferran Torres baru saja membuang 1 peluang. Dia ada 2 atau 3 peluang lah yang tiga-tiganya, semua peluangnya tidak bisa jadi gol. Bayangin kalau Barcelona punya striker yang world class, yang klinis gitu ya, dia mungkin lah bisa cetak 2 gol dari 3 peluang gitu. Nah, Ferran Torres 3 peluang, 3-tiganya gagal. Gimana coba striker begitu? Ya, terus top skor, berarti kan kayak terlalu sia-sia gak sih create chance Barcelona membangun serangan demi serangan, build up pelan-pelan, ujungnya adalah Ferran Torres. Jadi gue melihat sangat disayangkan tim sekaliber Barcelona yang banyak seniman sepak bola di situ, banyak magic di situ, jelas-jelas sepak bola indah di situ, namun tidak diindahkan dengan seorang Ferran Torres di lini depan. Ya, sorry, ada gak nih fans Ferran Torres? Gue gak tahu lah. Klip tuh. Udah, Rapinya ya belum golin.
Dia ngotot, dia lagi kayak nyari jati dirinya lagi nih setelah cedera nih. Kayaknya lawannya Rapinya itu cedera ya. Dia kalau cedera jadi kayak kelihatan inkonsistensi gitu. Jadi kalau lagi bagus, kalau di PS naik tuh ya, di football atau di FIFA tuh nggak kelar-kelar tuh, on fire terus. Tapi kayak abis cedera kayak lama lagi gitu balikinnya, bounce backnya tuh lama lagi, belum nyetel lagi sama dirinya sendiri gitu. Karena dia kalau udah nyetel sama Rapinya yang kita tahu, wah itu impactnya gede banget buat Barcelona. Cuma sejauh ini Rapinya belum seperti Rapinya yang memiliki impact banyak buat Barcelona. Ya semoga ketemu Rapinya dengan jati dirinya. Ya, kita ke Fermin Lopez. Oke, ya ingat, gol pertama Barcelona itu adalah pressing dari Fermin Lopez. Jadi ketika Barcelona bermain high press atau counter press, ya dia menunggu lawan di tengah, Fermin salah satu orang yang bisa diandalkan. Dia pressingnya bagus, ngotot, tinggi banget determinasinya. Dan ketika dia mendapatkan bola atau bola dari lawan tidak sempurna dan lepas, dia juga visi kualitas passingnya bagus. Ya diberikan ke Yamal diberikan kebebasan dan ya udah selesai sama Lamine Yamal. Boleh keren-keren gila Lamine Yamal nih. Itu Fermin. Di belakang Olmo dan Ferran. Ya gue udah sering di double pivot itu ada Olmo dan si Marc Bernal. Ya itu ada sekali lagi temen gue di X yang bilang keren bang Bernal. Ya dia langsung menjadi pemutus serangan. Dia langsung ke cover temen yang ketika saat momen temennya sedang kehilangan bola, Bernal langsung masuk di situ. Emang gitu? Emang ada gelandang yang kayak gitu? Ada yang nge-mention gue tuh, lu lihat di X, bang keren banget Bernal. Jadi ketika teman kita kehilangan bola, Bernal langsung siap menghantam dan merebut bola kembali. Dia bisa jadi breaker. Ya, distribusi bolanya juga bagus. Kontrolnya juga tenang. Emang ada yang nggak bisa jadi breaker? Emang ada yang midfielder yang malas, nggak mau ngepress, nggak mau bantu menyerang, nggak mau bantu bertahan di tengah doang? Nggak ada, muter-muter doang ada. Gue nggak tahu ya sekarang nih. Tapi kalau ngeliat Bernal ya, itu Bernal dan itu midfielder. Ya lu bisa di M central midfield, ya Bernal orangnya. Itu ya. Dan Konde ini ada satu peluang Konde yang bagus menurut gue, itu kalau memang dia punya muscle memory cetak gol, harusnya bisa gol ya. Yang assist dari Yamal ya, atau assist dari siapa itu, one on one itu sama kiper nggak gol. Tapi selebihnya Konde lagi-lagi ketutup sama etos kerja. Walaupun ada sekali dua kali yang telat pressing atau telat turun, tapi satu asisnya Konde ya bisalah bikin balance dengan kesalahan atau kelemahan-kelemahan Konde lainnya. Itu Konde. Balde. Ingat quotes dari teman gue di X ya, ketika hidup kita sedang tidak berguna, tontonlah Barcelona dan lihatlah Balde. Balde ngapain? Hah? Ngapain Balde? Nggak jelas arahnya loh. Rapinya jadi bingung, tengah jadi bingung, belakang jadi deg-degan. Ya kita jadi panik yang nonton. Lu jadi apa Balde? Ya, ingat lu 2 match di bangku cadangan. Itu warning, harusnya ultimatum buat lu. Harus ada yang lebih berkembang lagi, segi passing, segi defense, segi attack. Malah flat, nggak dinamis kayak gitu. Naik banget, turun, nggak apa-apa lah. Abis itu naik banget lagi, turun. Dinamis lah, tapi bereskalasi, naik terus. Dia kan begini Balde, tetap kurang. Untung lu Hansi Flick masih percaya banget sama lu. Nggak tahu ya, lu mungkin di latihan bagus banget, gue nggak tahu. Tapi gue sih tegang ya punya back kayak Balde gitu, ketika nyerang tanpa arah, bertahan kehilangan arah. Ya mudah-mudahan cepet dapet lah Balde pakemnya, lu mau ngapain di lapangan gitu. Itu Joan Garcia ya bagus, cuma ya ada 1 gol tapi nggak terlalu banyak serangan. Save krusial juga nggak separah waktu kayak lawan Spanyol ya, jadi aman lah. Itu Kubarsi Erik ya aman, Kubarsi Erik cuma beberapa kali bikin jantung mau copot karena counter attack dan bola-bola horizontal itu, bola-bola direct ke sisi sayap itu bahaya banget. Yang selebihnya aman ya. Pergantian pemain, Araujo masuk ganti Bernal, ditarik belakang, Araujo, Garcia masuk.
Setelah itu ada Pedri. Nah, nih kita bahas Pedri ya. Sekarang kita bahas pemain udah. Kita bahas momen demi momen dan adjustment dari approach dari Hansi Flick. Pasti kita kepikiran atau kita bertanya-tanya, di saat Barcelona unggul di babak pertama 2-0, lawannya adalah Villarreal, notabene peringkat 3 dan punya track record lagi bagus di La Liga, apakah kita harus menurunkan Pedri? Gue nanya gitu, coba lu jawab deh. Ya karena udah ada hasilnya, kali lu jawab lebih gampang. Tapi jawaban gue adalah, kalau Villarreal-nya berpotensi comeback, atau dia brutal, udah kelihatan hilalnya buat comeback, nggak apa-apa lah masukin Pedri. Tapi kalau Barcelona yang nambah gol, janganlah masukin Pedri. Masih ada match-match krusial di lainnya. Dan takut juga rentan masih cedera gitu. Tapi Villarreal langsung merespon dengan 1 gol cepat di menit sekitar 46-47 lah, itu udah gol. Dan jujur gue kaget walaupun kecepatan, tapi ekspektasi gue ya nyampe. Hansi Flick menurunkan Pedri walaupun menitnya tuh setelah tercetaknya atau kebobolannya Barcelona. Dan alhasil apa? Berhasil. Gila nih orang. Pedri, aduh. Bro, Pedri turun, langsung pre-assist, langsung assist buat Yamal. Itu killer pass itu bro. Pedri bro. Killer pass ke Yamal. Siapa terakhir? Midfielder mana terakhir yang bikin assist kayak gitu coba? Yang membelah 2, 3, atau 4 pemain. Siapa di situ? Pedri. Bersyukurlah kita masih bisa nonton Pedri itu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Pre-assist itu juga ngebelek berapa pemain Villarreal itu. Ingat kan gol Robert Lewandowski? Siapa yang ngoper ke Konde? Pedri. Konde lari nih, coming from behind. Pedri ngapain? Kasih bola daerah. Ada Konde, passing ke tengah, ada Robert. Ya dapat hasil dari cutback, langsung gol. Pedri, gila nih orang impactnya. Beruntunglah kita nonton Pedri. Beruntunglah ada orang pecinta sepak bola ya, ada orang kayak Pedri. Dan setelah itu habis Pedri, siapa lagi? Masuk Araujo, ya udah menjaga kestabilan. Terus di Robert Lewandowski. Ingat, Robert Lewandowski usianya aja udah tua, tapi mainnya kayak orang masih muda gitu. Sentuhannya nggak hilang, kelas is permanen. Gue setuju itu Robert Lewandowski. Dan ya udah, Barcelona menang, Robert Lewandowski menang. Simpulannya adalah Robert Lewandowski masih tajam, masih berkelas dan berkualitas. Kelas is permanen, lawannya hanyalah umur. 1 musim lagi bersama Barcelona asal gajinya diturunin, gue masih mau Robert Lewandowski. Berikutnya, bermain tanpa Frenkie de Jong, tetap bisa menang dengan skor 4-1. Dan masuknya Pedri langsung membuka keran gol, 2 gol untuk Barcelona lewat pre-assist dan killer pass dari Pedri. Ya, Lamine Yamal kalau selagi masih one on one harus dimanfaatin. Ya babak pertama itu masih sering banget one on one Villarreal. Biasanya kan orang yang marking Lamine Yamal ini 3 nih. Back aslinya back kiri itu paling belakang. Ya yang ngepress adalah striker. Ya yang ngepress striker, yang ngecover adalah midfield. Jadi ketika Yamal udah nggak sempurna bolanya, dribblenya, ya back ini tinggal nunggu enaknya nih. Tapi Villarreal tidak melakukan itu. Dan sekali lagi, ketika Lamine Yamal sering one on one, manfaatkan secepatnya. Dia juga happy tuh bertarung. Ferran Torres, no comment ya. Rashford, pemain baru Barcelona ya kita masih nunggu Rashford dapat momen yang bagus lagi. Udah, gitu aja teman-teman ya. Itu yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau punya argumen dan pendapat kalian di komen aja. Ada yang kurang, ada yang lebih, silakan dilempar aja. Itu yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu di match-match berikutnya. Berarti ada Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid dengan agregat 0-4 bermain di Camp Nou Spotify. Adios.